jogging memang tidak setiap hari karena kesibukan, tambah umur. Tapi dulu saya hampir tiap hari, bahkan saya bersepeda. Selamat pagi para pemirsa secangkir teh yang berada di Kota Kupang atau di mana saja berada. Senang berjumpa dengan Anda. Semangat pagi. Begini, saya berjogging memang tidak setiap hari karena kesibukan, tambah umur. Tapi dulu saya hampir tiap hari, bahkan saya bersepeda. Ya, jadi sekarang ini seminggu 2-3 kali dan hanya di sekitar rumah. Karena satu-satunya olahraga yang menurut saya di umur saya dan aktivitas saya demikian adalah jogging. Jadi memang jogging sangat bermanfaat dan saya membutuhkan sekali. Jadi begini, yang pertama tentu setelah kami diberitahu kami 8 orang positif, maka protokol pengobatan kesehatan saya ikuti. Meskipun saya dokter, saya patuh pada aturan dan obat-obatan yang diberikan oleh dokter yang merawat. Yang pertama, yang kedua, tapi jauh sebelumnya ya, saya dan keluarga mengkonsumsi vitamin-vitamin tertentu yang mampu memproteksi dan mencegahkan gitu. Ya gizi seperti biasa, sayur-sayuran seperti biasa lah, dan juga gerak-gerak. Jadi kalau terutama sebagai orang wakil wali kota ya, saya kira banyak kebijakan kita yang saya terlibat di dalam merumuskan polisi-polisi. Misalnya PPKM tingkat mikro. Itu sebuah konsep yang saya sebut one in two. Ya, dan itu kita punya juknis bagaimana seorang penderita COVID itu diawasi oleh dua pihak. Pihak yang pertama adalah kesehatan, jalur 3T, sedangkan jalur yang kedua itu melalui peranan para lurah dan aparatnya. Jadi satu diawasi oleh dua. Dan kemudian bagaimana meningkatkan disiplin. Peranan saya yang ketiga adalah bagaimana saya mensosialisasikan melalui TVRI, melalui media, ataupun melalui wawancara langsung, termasuk melalui Facebook. Ya, itu saya gunakan untuk mengedukasi. Karena mengedukasi masyarakat itu harus terus-menerus dan harus persuasif. Kalau PMI sejak awal itu sebagai itu saya sudah arahkan kepada mereka. Memang jujur saya tidak langsung, tapi markas, pengurus saya dan staf. Yang pertama kita melakukan pembagian masker. Awal-awal itu kita pembagian masker. Yang kedua desinfektan. Jadi sampai sekarang. Jadi kalau ada masyarakat yang ingin mendesinfeksi rumahnya, kantor, silakan minta saja ke PMI. Jadi untuk COVID itu kami terlibat ya, di dalam pencegahan terutama. Karena kami PMI itu kan organisasi yang tidak punya apa-apa, tetapi memiliki apa-apa setelah orang memberi sesuatu. Saya kenal Kota Kupang itu pertama tahun 1968. Pada saat saya mau testing pendidikan Fakultas Kedokteran di Surabaya, ya. Dan saya puji Tuhan waktu itu saya dinyatakan lulus mewakili NTT, ya, Dinas Kesehatan, ya, dulu namanya IKES, ya. Kemudian saya ke Surabaya. Tahun 77 saya kembali ke Kupang sebagai CPNS. Tetapi karena di sini saya tidak mendapat penugasan di Kota Kupang, saya akhirnya ditugaskan di ND, terus ke Alor ke ND ke Sika Kabupaten Kupang. Tapi saya kebetulan tinggal di Kota Kupang. Jadi memang saya tidak pernah kerja di Kota Kupang. Saya kira itu jalan Tuhan karena saya tidak ada niat. Saya pensiun dari pegawai negeri itu tahun 2006. 2006. Setelah saya pensiun, saya aktif di LSM, termasuk organisasi internasional.
Misalnya saya pernah menjadi konsultan WHO di Jakarta hampir selama 2 tahun. Kemudian konsultan di ADB, ya, Bank Pembangunan Asia untuk 1 tahun terakhir sampai 2010. Nah, waktu 2010 itulah saya dilamar untuk masuk dalam jalur politik. Itu sebetulnya kisahnya. Tetapi sebetulnya minat saya di politik ini, saya sudah ikut proses pilkada itu 5 kali sejak tahun 1988. Tapi untuk di Manggarai, bukan untuk di Kota Kupang. Calon bupati, saya bupati Manggarai. Menurut saya dalam 10 tahun ini ada beberapa perubahan. Tetapi tentu jujur, karena saya bagian daripada proses menentukan arah kebijaksanaan, ada hal-hal yang belum kita berubah 100%, ya, belum 100%. Ya, misalnya saya ambil contoh saja lah, misalnya air bersih. Air bersih itu satu tantangan yang tidak pernah habis-habisnya, tidak pernah habis-habis. Memang dia berubah, tapi belum terlalu mengena. Ya, kalau dari segi lain penataan infrastruktur, perkotaan, penerangan, tapi kan yang paling penting itu adalah manusianya. Dan itu saya kira ke depan itu yang perlu kita tekankan. Begitu. Kota Kupang ke depan ini sebuah kota Kupang yang namanya Kupang Emas. Kupang Emas. Ya, Kupang Emas ini pertama saya tentu akan membangun aspek ekonominya. Karena ekonomi itu akan putar ke depan. M-nya adalah manusianya. Lalu yang A-nya itu adalah akuntabilitas pemerintahan. Dan S-nya itu tentu sejahtera dalam sebuah kota yang smart city. Itu mimpi saya ke depan. Nah gitu. Saya akan minta dukungan dari masyarakat, ya. Dan itu kalau masuk ke dalam periode kepemimpinan tentu tidak semudah yang saya mimpikan. Banyak tantangannya. Tetapi saya tidak berhenti dengan menghadapi tantangan. Saya harus berjuang mencari jalan, ya, membangun jaringan, ya, karena saya tidak mungkin saya kerja sendiri. Saya harus membangun jaringan dalam kebersamaan. Jadi Kota Kupang, dan Kota Kupang ini potensinya untuk bekerja sama sangat tinggi karena responsif dari para pihak, stakeholders yang ada di Kota Kupang. Menurut saya, pengalaman saya dalam 10 tahun terakhir itu sangat responsif, asal pendekatan kita dan komunikasi kita bagus. Itu saja menurut saya. Tentu yang pertama-tama mereka agak sedikit ragu-ragu, ketakutan menyangkut regulasi kepemilikan tanah. Itu persoalan. Karena itu nanti pada saat kita ke depan, kita harus deregulasi atau regulasi yang berkaitan dengan kemudahan-kemudahan untuk investigasi. Karena investasi. Karena membangun kota itu paling cepat, ya, itu dilakukan oleh para investor-investor. Kenapa? Modal ada, menyerap tenaga kerja, dan dia memikirkan marketing hulu hilir yang memungkinkan efek bola salju dalam membangun perekonomian di kota. Dan dampaknya besar sekali. Begitu. Cangkir Teh, saya percaya kolaborasi kita ini baru awal, ya. Kedepannya tentu kita akan bisa berkolaborasi lagi dalam segala aspek. Dan saya sangat senang kalau teman-teman di Secangkir Teh itu nanti dalam sebuah komunitas bagaimanapun memberikan kritik. Saya tidak butuh pujian, teman-teman. Saya butuh kritik karena di dalam kritik itu melekat kekuasaan saya. Tidak mungkin teman-teman itu mengkritik saya kalau saya tidak punya sesuatu, ya kan? Kalau saya rakyat biasa, ngapain saya kritik? Tapi karena saya adalah bagian dari kekuasaan itu misalnya, maka kritik itu adalah bagian dari kekuasaan saya pula. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Ya.